Hasmi TV, media kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun saat ini Anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga kita mampu menggunakan nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa streaming kajian Hasmi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami di studio Hasmi Pusat sudah berada sudah bersama Al Ustadz Dr. Rahendra Maya STHI MPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Sehat dalam afiat dan insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga antum dan juga para pemirsa kaum muslimin dan muslimat pun demikian adanya ya. Amin ya Allah. Baik, beliau akan menyampaikan materi pada kajian pagi hari ini insya Allah 1 jam ke depan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema pembahasan pada kajian pagi hari ini yaitu kecerdasan tahan ujian di saat pandemi. Ya, insya Allah kita akan membahas tema itu. Namun sebelum itu kami mengingatkan bahwa untuk para pemirsa di rumah, bagi yang ingin bertanya melalui layanan telepon atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan-pesan, silakan bisa menghubungi nomor kami di 0821 1166 6677. Kami ulangi 0821 1166 6677. Taib, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja simak dan saksikan bersama pembahasan kajian Hasmi pada pagi hari ini dengan tema pembahasan kecerdasan tahan ujian di saat pandemi bersama pemateri kita yaitu Al Ustadz Dr. Rahendra Maya STHI MPDI. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustaz. Ya, syukran al-akh Haruman Soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idaddin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali saya di pagi hari ini ya, Al-Akh Haruman Soleh. Iya, Ustaz. Bisa membersamai dan insya Allah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, khususnya adalah setelah 8 bulanan berlalu ya, atau hampir setahun kalau di dunia itu berlalu, karena dimulai Desember 2019, sekarang pun sudah pertengahan bulan November. Sebentar lagi Desember. Tepatnya adalah ketika wabah COVID-19 menjadi wabah yang bersifat pandemik, bukan hanya epidemik tapi pandemik. Nah, tema kita yang sangat penting tersebut adalah tentang kecerdasan tahan ujian di saat pandemi, yaitu pandemi wabah COVID-19. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup secara simpel ini di 2 alam, yaitu dalam kehidupan duniawi, dan insya Allah nanti kita akan menuju kehidupan ukhrawi kita yang mudah-mudahan berada dalam
limpahan kenikmatan, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada juga pembahasan bahwasanya kita hidup di banyak alam. Kita berada di alam ruh dulu sebelum kita berada di rahim ibu kita. Lalu kita berada di alam rahim ibu kita, dalam kegelapan yang penuh dengan kegelapan atau kegelapan di atas kegelapan. Lalu kita lahir ke alam dunia sekarang ini. Lalu kita akan menuju alam kubur. Alam kubur. Walaupun nanti orang lebih senang menyebut pekuburan atau kuburan. Yang lebih tepat adalah alam kubur. Kenapa? Karena ada orang yang misalnya terbakar, tidak ketemu jasadnya ketika kecelakaan biasanya, misalnya pesawat terbang. Nah itu kuburannya di mana nggak ada. Tapi pasti mereka masuk alam kubur, nggak akan masuk alam gentayangan, nggak akan mungkin. Kemudian kita masuk alam barzah. Ada yang menjelaskan seperti itu dan ada dalilnya. Barulah nanti di alam keabadian, tapi keabadiannya dibagi dua menjadi alam neraka, naudzubillah min dzalik, atau alam surgawi. Dan ini yang kita harapkan, surgawi. Al-Jannah dan juga An-Nar. Kita berharap Al-Jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa dan juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita di dunia ini sementara, singkat, dan penuh dengan lika-liku kelelahan. Ada juga yang langsung tanpa tereng-aling lika-liku ujian, lika-liku musibah. Itu boleh jadi sama saja. Yang penting kita memahami hakikatnya. Tapi intinya kehidupan kita di dunia ini yang sementara, singkat, dan penuh dengan lika-liku tadi, ini semuanya adalah bekal, lahan, ladang, jembatan untuk menuju kehidupan akhirat yang hakiki, kehidupan kekal abadi, dan mudah-mudahan sekali lagi kita di sana ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga surganya surga yang tertinggi bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan dunia ini banyak ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang paling gampang, simple adalah takdir yang baik dan buruk. Lalu dijelaskan oleh para ulama, yang baik ini yang manis dan yang buruk ini adalah yang pahit. Tapi dua-duanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang baik, orang senang, oh ini takdir. Tapi kalau yang buruk sering mengatakan, ini bukan takdir, ini takdir juga sebenarnya. Tapi kalau mau dipelajari lebih lanjut, khususnya dalam ilmu akidah, takdir Allah itu hakikatnya baik semuanya. Tapi ada takdir baik dan buruk itu kenapa? Kitanya yang merasakannya. Kita masih muda, boleh jadi minum kopi hitam manis, baik, nikmat. Tapi bagi yang sudah terkena penyakit gula atau diabetes, ada gulanya, itu nggak manis, jadinya berbahaya. Bukan hanya pahit, berbahaya. Nah, kitanya yang menerima. Karena kondisi tertentu tadi, yang tadinya manis jadi pahit, tidak enak. Begitupun sebenarnya pahit itu bagi orang tertentu dengan orang yang lain berbeda sikapnya. Contoh, hujan lebat semalam ya, angin, petir gede gitu kan. Bagi kita, baru pulang kerja misalnya, pahit. Kehujanan, kedinginan, akhirnya masuk angin misalnya, atau lain sebagainya gitu kan. Takut di jalan, bahkan banyak pohon yang mulai tumbang gitu kan. Pahit. Tapi bagi tukang payung, bagi yang jualan jahe merah misalnya, iya kan? Iya, kan? Itu lahan untuk mencari dan mengais rezeki Allah. Berarti apa? Manis bagi dia. Tuh, pahit dan manis pun selain kita yang menerimanya, yang tertimpanya juga responnya berbeda-beda. Dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu pembahasan juga disebut dengan sunnatullah yang ada di kehidupan duniawi ini, itu diantaranya adalah ujian, musibah. Ujian dan musibah. Ujian dan musibah ini
dalam kajian akidah, kajian manhaj atau usul manhaj, khususnya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sering diungkapkan sebagai sunnatullah. Artinya sunnah, ketentuan, ketetapan atau takdir dari Allah yang diberlakukan di kehidupan kita ini. Sunnatullah fil ibtila. Sunnatullah tersebut salah satunya adalah kita akan ditimpa oleh bala. Bala itu bencana. Bala itu musibah. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Atau disingkat sunnatul ibtila. Sunnah pastinya terjadinya bencana. Bala termasuk wabah dalam kehidupan kita di dunia ini. Makanya kan kita sering berdoa, Allahumma rfa'anal waba'a wal bala'a wassu'a wal fahsya'a. Kalau sekarang ditambah wal korona'a. Kan gitu kan. Ya Allah, entaskanlah, angkatlah dari kami wabah, bala bencana, keburukan dan kejelekan, serta fahsya. Perbuatan buruk, khususnya yang sekarang merajalela adalah perzinahan, narkoba, korupsi, dan apa yang disebut sekarang dengan istilah patologi sosial lainnya. Menggelandang, gepeng, gelandangan dan pengemis gitu kan. Dan lain sebagainya yang sekarang semakin banyak terjadi. Tindak kriminal di masyarakat, madat, mabok, madon, dan sebagainya kan dulu ada istilah seperti itu gitu kan. Itu sekarang disebut dengan istilah patologi sosial, penyakit sosial kemasyarakatan disebutnya. Nah, kemudian wal corona, wabah yang khusus sekarang adalah corona yang disebabkan oleh virus SARS tapi sekarang bermutasi dan berubah menjadi COVID-19 katanya gitu kan. Nah, ini pun adalah sunnah, ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Tadi namanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Kepastian tentang bahwasanya kita akan mengalami bala, termasuk adalah terjadinya wabah. Namanya tadi adalah sunnatullah fil ibtila atau sunnatul ibtila. Di dalam kajian pendidikan Islam, seperti ada buku di hadapan saya bahasa Arab, judulnya Falsafah Tarbiyah Al-Islamiyah, itu namanya adalah Alaqatul Ibtila. Ketika kita, bahasa anak mudanya, berani hidup, berani menerima ujian, berani menerima musibah, sanggup dan siap menghadapi musibah, termasuk wabah yang seperti sekarang melanda. Dan sebetulnya, sebelumnya sudah banyak wabah yang melanda kehidupan dunia kita ini. Cuma boleh jadi pukulan yang paling deras wabahnya adalah sekarang. Boleh jadi saat ini, hingga saat ini seperti itu. Nah, itu disebut dengan kita hidup di dunia pasti akan memiliki hubungan, relasi dengan kehidupan dunia kita. Nah, relasi ini dalam dunia pendidikan namanya adalah alaqatul ibtila. Relasi, hubungan untuk mendapatkan bala, ujian, dan bencana. Nah, masyarul muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di barat menarik. Kalau di ulama Islam, ulama kaum muslimin, pembahasan tentang adanya wabah, penyakit, bala, ujian, dan musibah ini sering dikatakan sebagai, biasanya dulu para ulama menyebutnya, di antara yang berhasil saya telusuri adalah fiqhul ibtilai. Fikih tentang adanya ujian. Jadi fikih itu bukan tentang sholat, zakat, al-akharuman sholat ya. Atau sekarang fikih muamalah. Iya betul itu. Tapi fikih itu artinya pemahaman. Dulu sempat tenar istilah fikih Ramadan. Fikih siam. Lalu ketika sering ada hujan, membawa bencana banjir, ada namanya fikih hujan. Fiqhul mator. Nah sekarang ada fikih namanya fiqhul wabah. Teologi wabah. Nah sebelumnya para ulama mengkaji secara umum itu semua namanya fiqhul ibtilai. Fikih tentang adanya bencana, adanya musibah dalam kehidupan dunia, dan kita harus sigap dan siap untuk menerimanya, untuk mengatasinya, dan bahkan untuk memenangkannya. Dan harus cerdas dalam menghadapinya. Kemudian fikih ini dilanjutkan
kan biasanya fiqhul ibtila'i wa tamhisi. Ketika adanya ujian, adanya bencana yang diujikan kepada kita, maka Allah akan mencari tamhis, disaring, dipilah dan dipilih mana yang terseleksi. Oh, dia lolos dan lulus dalam ujian ini, dalam musibah ini. Orang-orang beriman dengan keimanannya pasti lulus dan lolos. Tapi keimanannya menuntut kecerdasan yang lain. Misalnya kecerdasan ketika dia hidup di dunia dalam segi ekonomi, politik, kesehatan, dan juga lain sebagainya. Nah, tamhis, akan ada orang-orang yang tersaring. Adanya musibah, dia kalau kata anak muda, move on. Segera bangkit. Ada yang gagal, dirundung malang terus. Jatuh terperosok. Gagal. Ketika orang-orang yang tersaring dan terpilih ini tertamhis, namanya tertamhis itu menyepuh, seperti menyepuh emas. Nyari roga mulia, bukan orang sembarangan. Nanti ada lagi yang tertamhis ini naik lagi derajatnya menjadi apa? Pembahasan oleh para ulama disebut dengan fiqhun nasri wa tamkin. Fikih tentang kemenangan dan kekokohan di muka bumi ini, yaitu orang-orang yang menang dan orang-orang yang dikokohkan setelah ditimpakan musibah, lalu dia terpilih dan tersaring, terpilah juga, maka dia naik derajatnya menjadi orang yang sukses. To be number one. Great job. Good job orang-orang seperti ini. Nah, menariknya di kajian para ulama sudah lama, barulah muncul di barat tahun 1990-an kurang lebih, khususnya di Jerman oleh seorang ahli pendidikan dan katanya filosof dari Jerman, yaitu Paul G. Stoll. Orang yang sukses menghadapi ujian dan cobaan ini karena dia memiliki kecerdasan tahan uji. Nah, kecerdasan tahan uji ini oleh dia ditelusuri, lalu dibuatlah pertanyaan-pertanyaannya sehingga bisa mengklasifikasi kita sendiri menjadi namanya adversity question. Kecerdasan tahan ujian, kecerdasan tahan banting. Sampai dia nanti akan dibagi 3 orang-orang ini yang menghadapi ujian ini. Ada orang yang gagal. Cemen kalau bahasa kitanya. Cengeng. Nah, orang ini adalah dalam piramida kesuksesan paling bawah tangganya disebut dengan quitters. Orang yang slow. Orang yang gagal menghadapi ujian. Dikatakan di buku ini terjemahannya, bukunya berbahasa Inggris, awalnya bahasa Jerman. Yang quitter is the losers. Orang yang lambat, slow dalam menghadapi ujian itu adalah sang pecundang. Sang pecundang. Orang yang kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang naik, dia berhasil mengatasinya, bahkan menghadapi kesuksesan. Tapi kesuksesannya cuma pengen, sudahlah. 1 saja suksesnya, 2 sukses. Dinikmati. Udahlah, saya udah tuaan, saya udah lama capek. Cukuplah segini kenikmatannya, kesuksesannya. Nah, ini sudah mulai berkemah istilahnya, campers. Orang yang berkemah menikmati kesuksesannya. Atau bahasa kita sekarang disebut orang yang ada di comfortable zone. Sudah zona nyaman, enaklah, udahlah, berhenti aja, diam aja. Dia lupa bahwasanya ada ujian yang mungkin tidak disadari. Ada takdir yang bagi dia buruk, tapi dia nggak menyadari. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, yang namanya ujian itu bukan hanya musibah namanya. Kalau musibah kan yang buruk kan? Ujian juga ada berupa ujian kenikmatan. Kita lihat misalnya dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat ke-35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyari wal khairi fitnatan." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami akan mengujinya. Ayat yang lain bukan sekedar menguji, benar-benar dan pasti akan mengujinya. Menguji siapa? Kita semua, kalian semua. Bisyari, dengan keburukan. Oke lah, syari namanya, musibah, sama istilahnya. Atau istilah lainnya. Kejelekan, keburukan, hambatan, rintangan, halangan, hadangan, onak duri, sama namanya. Silakan apa namakan. Di Al-Quran tadi syar biasanya, biasanya juga namanya, musibah namanya. Tapi di ayat ini wal khairi. Ingat pula Allah akan menguji kita dengan kebaikan yang kita miliki, nikmat yang kita miliki, bahkan anak istri yang kita miliki, saudara keluarga yang kita miliki, orang tua dan mertua yang kita miliki.
Dan teman-teman kita bahkan secara luas adalah kehidupan komunal yang kita miliki. Semua itu adalah ujian. Kenapa di sini di dalam tafsir disebutkan? Kenapa syar dulu yang disebutkan? Karena orang kalau musibah itu ujian itu ingatnya ya ini, yang jelek. Lalu yang baik itu sering orang lupa. Maka penyebutannya adalah yang kedua. Apa dua-duanya? Kebaikan dan juga keburukan ini fitnatan, ujian. Fitnah. Semuanya, tapi orang kalau dapat kenikmatan seakan-akan bukan sebagai ujian. Ujian, sombong atau tidak sombong? Kufur nikmat atau iman kepada nikmat? Mau berbagi atau tidak? Kan begituan. Semakin pelit, koret, buntut kasiran. Kan kata orang Sunda begituan ya. Al-akhir man soleh. Ada orang yang kaya berkecukupan, nggak ingat sama teman, berbagi satu gelas kopi hitam saja malas. Nggak ada temennya orang seperti ini. Nggak ditemenin. Tapi berapa banyak orang yang katanya miskin, tapi dia kalau kita ke rumahnya, Masya Allah, kopi hitam sudah tersedia, kue-kue sudah tersedia. Longsor hatinya. Orangnya terenyuhan, mudah luluh gitu kan. Nah. Oleh karena itu, Ma'asyiral muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan termasuk ketika kita sedang menghadapi atau masih menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, kita adalah orang-orang yang cerdas. Dan cerdasnya adalah cerdas memiliki tahan ujian. Nah, kalau di buku ini, kita diharapkan yang ketiga adalah, namanya adalah sang pemenang. Nah, di sini di buku ini, ketika ada di bagi piramida, sang pemenang ini disebut dengan climbers, sang pendaki. Pendaki gunung. Semakin tinggi, semakin terjal, tertantang, lulus dan lolos. Menjadi puncaknya menancapkan bendera kalau orang naik gunung. Artinya apa? Sukses kita terus. Tapi jatuh bangun. Sukses lagi, sukses ini, sukses lagi. Akhirnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di buku ini dikatakan, climber is a winner. Sang pendaki kesuksesan yang dia tahan banting, mempunyai kecerdasan tahan ujian, tahan banting, tahan hambatan, dialah sang pemenang. Sang pemenang. Kalau bisa jempol 4 ini. Sang pemenang gitu kan. Nah, sesulit apapun, sesempit apapun kita menghadapi pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan sekarang sudah terlihat, mudah-mudahan semakin ternyakan dan mudah-mudahan segera ternyakan. Dan sebelumnya, saat ini dan setelah COVID ini pun hilang, kita harus tahan ujian karena ujian dari Allah itu banyak dan selalu ada. Kita harus memiliki kecerdasan tahan ujian, tahan banting. Yang di buku ini disebut dengan adversity question, kecerdasan tahan uji, kecerdasan tahan banting, mental baja, bukan mental tempe. Jadilah emas, jangan jadi loyang. Kalau kata peribahasa kita. Kenapa? Kalau emas itu disimpan rapat-rapat, dipakai di tempat yang terhormat. Tapi kalau loyang bikin kue, dibanting-banting kadang. Ya kan, remek, bebek, hancur gitu kan. Ingat peribahasa kita. Jangan jadi loyang, tapi jadilah emas gitu kan. Jangan bermental tempe, tapi bermentalah baja gitu kan. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini, materi kita adalah tentang cerdas saat pandemi, khususnya pandemi wabah COVID-19 ini, atau cerdas saat menghadapi musibah. Cerdasnya adalah dalam berpikir dan berbuat. Saya ringkaskan dari beberapa kitab dan juga buku dalam bahasa Indonesia yang berhasil saya telusuri. Ada 8 cara cerdas kita untuk menghadapi musibah atau pandemi COVID-19 seperti saat ini. Yang pertama adalah bahwa pandemi wabah COVID-19 ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnatul ibtila. Sunnatullah fil ibtila. Ujian. Ketika kita memahami ini ujian dari Allah, tidak usah terlalu berdebat. Ini bersifat alami atau natural, atau ini bersifat konspirasi. Sebenarnya dua-duanya mungkin. Tapi yang paling jelas dan paling gampang adalah alami atau natural. Kenapa? Ada pengaruhnya. Banyak pemberitaannya. Banyak pasiennya.
dan lain-lain sebagainya. Yang bersifat konspirasi mungkin berat untuk membuktikannya. Bahkan banyak yang menolak klaim ini. Tapi kalau kita kaji dalam ayat Al-Quran, yang namanya konspirasi itu mungkin terjadi. Di Al-Quran ada 3 istilah yang digunakan untuk menunjukkan konspirasi. Yaitu al-makru, makar, al-kaidu, tipu muslihat, dan al-mihalu, konspirasi di balik layar yang sangat halus dan nyaris tidak terendus. Ini berat membuktikannya. Kenapa? Ditolak boleh jadi oleh banyak pihak. Satu. Yang kedua, berat membuktikan faktanya dan datanya mana. Dan biasanya nunggu sejarah konspirasi itu. Contoh kasus. Yang orang nggak ribut konspirasi itu apa? Konspirasi tentang pengaturan skor dan juara di liga tertentu. Yang paling terkenal adalah Liga Italia. Sehingga Juventus itu dicopot gelarnya sampai berapa periode. Diturunkan di Liga kedua, bukan liga utamanya lagi. Konspirasi. Yang jadi juara siapa? Konspirasi pengaturan skor. Dan berapa banyak kalau ada pemilihan ketua partai katanya konspirasi. Konspirasi. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ada artinya, cuma tadi data dan faktanya berat membuktikannya. Tapi kita pahami, lepas dari yang tadi, ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman yang mengatakan dan meyakini ini takdir, ya Allah, aku terima ini sebagai takdirmu. Takdir, bukan menggerutu. Ada seorang doktor, nyantri lama puluhan tahun, tapi liberal. Dia mengatakan di Twitternya, sekarang sudah dihapus, tepatnya bulan Maret atau April, bahwasanya korban yang banyak berjatuhan karena virus COVID-19 karena Allah tidak ada. Ngaco ini orang. Bodoh banget ini orang. Ngaco, luar biasa ngaco. Muslim, nyantri 30-an tahun, mungkin 20-an tahun. Kuliah S1, S2, S3, ngomongnya begitu di Twitter. Apa-apaan ini, ongkos ini, omong kosong ini orang seperti ini nih. Karena nggak cerdas. Wah, makanya nomor 1 ini penting, cerdas. Ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ada COVID? Allah takdirkan. Kenapa ada korban? Allah takdirkan. Ini bukan saya galak, ini memang begini ketetapan hukumnya ini. Allah takdirkan. Ada korbannya, Allah takdirkan. Banyak korbannya, Allah takdirkan. Negara maju seperti Amerika, korbannya banyak, Allah takdirkan. Allah takdirkan. Lantas, apakah kita berpasrah diri dan berpasrah tangan? Tentu tidak. Kecerdasan pertama berlanjut kepada kecerdasan yang kedua. Yang kedua adalah, cerdasnya kita adalah bahwa kematian atau kepastian kematian karena wabah COVID-19 ini itu sudah ditetapkan dan ditakdirkan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perdebatan yang sering terjadi, Ustadz, itu orang kampung yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak, tidak mencuci tangan, biasa saja, sehat-sehat aja. Ustadz, tapi itu orang kaya yang sampai bawa hand sanitizer di kantong atas, kantong bawah, kiri, kanan, belakang, bawa ini, sudah pakai masker, pakai full cell dan selain sebagainya. Kena juga Ustadz. Sampai ada yang meninggal dunia. Itu mah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau adil, ada orang kaya sehat-sehat aja, ya kan? Jaga diri. Ada orang yang biasa saja nggak menjaga diri, banyak korbannya juga. Kalau data tuh yang adil, yang fair. Nah, karena memang nggak cerdas yang kedua ini nggak punya, gitu kan. Bahkan apabila terjadi kematian, itu semua karena ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang benar yang mana nih Ustadz? Yang pakai masker, yang nggak pakai masker. Yang pakai protokol kesehatan, yang nggak pakai protokol kesehatan. Pakailah protokol kesehatan. Pakailah masker. Kenapa? Kecerdasan yang ketiga dan keempat menjelaskan. Kecerdasan yang ketiga, konsisten berikhtiar. Ketiga dan keempat ini konsisten berikhtiar. Karena takdir Allah memang takdir Allah, tapi ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kita kulik, cari-cari. Kayak orang Yahudi mencari buku-buku tertentu, simbol tertentu, kode tertentu untuk bisa menguasai dunia. Nggak ada, nggak akan ketemu.
Karena ini rahasia Allah Subhanahu wa taala, ada di buku catatan Allah Subhanahu wa taala, di Lauh Mahfuz tersimpannya. Maka kewajiban kita adalah mendapatkan manfaat dan menjauhi mudorot. Dan itu dilakukan dengan ikhtiar, dengan usaha keras, usaha cerdas, al-akhirul ya. Usaha keras, cerdas, cadas katanya, dan ikhlas. Orang bilang sekarang gitu kan, 4 lagi, bukan keras lagi. Keras, cerdas, cadas, ikhlas. Cadas itu artinya lebih daripada orang lain gitu kan. Mungkin orang sebut workaholic, maniak kerja, boleh jadi, tapi ya harus sadar. Nah, yang ketiga ini adalah kita berikhtiar konsisten menjaga imunitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah adalah tujuan utama kita di dunia. Imunitasnya adalah imunitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Yang penting ibadah, iya betul, tapi ada yang keempat. Cerdas yang keempat, jangan lupa. Yang ketiga ini adalah imunitas kita. Imunitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan imunitasnya dilanjutkan kecerdasan yang keempat adalah introspeksi diri atau muhasabah. Siapa tahu musibah ini karena ulah tangan kita. Karena dosa kita bagi orang-orang beriman. Nggak usah nuduh orang lain. Siapa tahu kita. Kalau semua kita kan jadinya banyak, komunal. Jadinya gerakan masif bersama gitu kan. Kita. Dan ketika kita demikian, yakin demikian, kita istighfar minimal dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruh, tubu, taubatan nasuhan, tubu ilallah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, dan lain sebagainya, banyak sekali ayatnya. Nah, artinya adalah kecerdasan nomor 3, 4, bahkan kalau mau ditambahkan 1 dan 2, 1, 2, 3 dan 4, kecerdasan kita dalam menghadapi COVID-19 atau wabah pandemik ini agar kita tahan ujian adalah kita harus menjaga protokol syar'i, protokol agamis, protokol keimanan. Ini protokol keimanan. Dalam kajian kitab akidah atau kajian manhaj dan usul manhaj, ini disebut dengan takdir atau hikmah diniyah syar'iyah. Takdir syar'i dini atau hikmah syar'iyah diniyah. Itu sering kita baca itu, cuma kadang lupa mengaitkan dengan realita keadaan. Poin yang ke-5 sampai yang ke-8, inilah yang disebut dengan protokol sains atau sekarang lebih populer dengan protokol medis, protokol kesehatan. Jadi cerdasnya 2 secara intima. 1 sampai 4 tadi protokol keimanan, yang kedua adalah protokol kesehatan atau medis atau sains. Nah, kecerdasan yang kelima adalah selain tadi kita memperbanyak introspeksi, kemudian memperbanyak lantunan dan alunan doa kepada Allah, terutama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang nomor 5 atau kecerdasan kelima adalah senantiasa berikhtiar. Jadi kita senantiasa berikhtiar untuk menjaga vitalitas dan imunitas tubuh kita. Ini. Jadi ini ada konspirasi, ini ada alami, ini karena ini itu, ini takdir Allah. Iya, tapi kita harus berikhtiar, berusaha keras menjaga vitalitas dan imunitas tubuh kita dengan menjaga kesehatan dan memberlakukan protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak sosial atau physical distancing, dan yang ketiga adalah mencuci tangan pakai sabun. Sebenarnya ini juga ajaran Islam. Ada banyak ayat dan juga hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang hal ini gitu kan. Kemudian kecerdasan yang ke-6 adalah kita hidup
harus memikirkan diri kita dan orang lain. Kalau bahasa iklan sekarang, maskermu menjagamu dan menjaga kita semua. Itu contoh kecilnya. Jadi kita harus memperhatikan orang lain. Khususnya orang lain yang menjadi ring satu kita. Apa itu? Keluarga kita, anak dan istri kita. Apa itu? Orang yang tinggal di rumah kita, di sekitar rumah kita, sampai orang lain yang paling jauh sekalipun. Alah, saya mah anti corona. Jangan begitu. Saya mah kebal imunnya. Jangan begituan. Ini nggak cerdas ini orang. Nggak cerdas ini orang. Nah, itu yang keenam, cerdas. Yang ketujuh adalah mengetahui info tentang COVID-19 yang menjadi pandemi dari sumber yang terpercaya dan sewajarnya saja. Sumber yang terpercaya antara lain adalah secara protokol kesehatan ya dari pihak berwenang. Dan pihak berwenang pun sekarang wallahu a'lam berubah-ubah baik dari WHO maupun yang turunannya. Misal wabah ini tidak menular awalnya, lalu menular. Wabah ini menular melalui droplet. Droplet itu adalah air liur dan juga liur yang keluar dari hidung kita, ingus kita. Lalu ternyata wabah ini berubah menjadi airborne disease. Wabah yang bisa menular melalui udara. Berubah lagi. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan bukan karena konspirasi, tapi karena kejujuran penelitian lanjutan. Wabah ini hanya menyerang saluran pernapasan, utama mulut dan hidung. Ternyata apa? Kita nggak boleh sembarangan kucek-kucek mata, megang bagian muka kita dan juga tempat yang lain. Wabah ini katanya menempel cuma berapa jam, berapa saat, tapi akhirnya apa? Bisa sampai, ada yang bilang 1 hari, 1 malam, ada yang bilang sampai belasan jam. Maka apa? Bisa menempel di pakaian kita, di tempat-tempat lain gitu kan. Nah, cari informasi itu yang valid, yang terpercaya dan sewajarnya saja. Jangan sampai membuat ketakutan yang luar biasa. Karena apa? Penyakit itu intinya ketakutan. Apalagi ketakutannya hoax. Dari hoax, dari berita-berita palsu gitu kan. Apalagi ketakutannya membabi buta. Karena semakin berubah informasinya. Nah ini juga. Dan jangan lupa informasinya tambahkan kalau kita orang Islam adalah tadi. Baca nih buku. Misalnya ini. Fikih Wabah Corona. Buku baru ini. Ditulis oleh Dr. Khalid bin Ali Al-Musyaikh dari Arab Saudi. Baca juga buku ini, buku para ulama. Tuhfatur Raghibin judulnya. Fikih pandemi dalam Islam. Ini lama, bukan pandemi wabah COVID-19, tapi wabah-wabah yang pernah melanda dunia Islam sebelum buku ini ditulis. Dan dunia Islam dan dunia sekaligus. Sebelum buku ini ditulis wabahnya. Ada lagi yang populer, tebal segini. Saya juga sudah pesen, tapi kalau kitab bisa di-download, kalau terjemahan sudah terjemahan tebal, alhamdulillah. Fikih wabah. Waktu itu yang terkenal adalah wabah taun dan lain sebagainya. Sekarang adalah wabah pandemi. Dan itu solusinya banyak seperti sekarang. Dilakukan banyak dari kitab itu juga. Baca itu. Kemudian yang terakhir, kecerdasan yang ke-8, baik dalam berpikir maupun berbuat agar kita memiliki kecerdasan tahan ujian di kala pandemi wabah COVID-19 ini adalah yang ke-8, meminimalisir ketakutan berlebihan. Stres berkepanjangan dan rasa malas yang berkesinambungan. Hilangkan itu. Takut. Stres berkepanjangan. Nggak usah. Apalagi rasa malas. Rebahan dulu 24 jam. Kapan ibadahnya? Kapan berkreasi dan berinovasinya? Work from home bukan berarti kita rebahan dulu. Bukan. Inovasi, berkreasi gimana gitu kan. Kita harus yakin badai wabah pastilah berlalu. Kita harus yakin, tetaplah kita kreatif dan inovatif. Tetap bekerja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan anjurannya work from home itu artinya bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Sekarang rebahan melulu gitu kan. Lupakan itu kan, yang begitu itu, lupakan.
Apalagi sekarang sudah mulai tersingkap dan mudah-mudahan semakin terenyahkan wabah pandemi ini. Nah, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa anjuran kita agar banyak di rumah. Kalau sekarang PSBB juga mulai berkurang, zonanya alhamdulillah sudah banyak yang zona kuning ya, dan zona hijau sudah banyak yang sedikit zona merahnya gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Ketika kita banyak di rumah atau ada zona-zona tadi wilayah tertentu pembagiannya begini dan begitu, bukan berarti kita tidak kreatif dan inovatif. Terutama kita ini kan dituntut untuk memenuhi KHL, kebutuhan hidup layak, atau KLH, kebutuhan layak hidup, dan mau pilih yang mana terserah. Kebutuhan hidup layak atau kebutuhan layak hidup? Silakan. Kreatif, inovatif, minimalisir ketakutan berlebihan, stres berkepanjangan, dan juga rasa malas yang berkesinambungan. Dan poin ke-5-8 inilah yang disebut dengan protokol sains atau kesehatan atau protokol ketahanan ekonomi. Jarang sih sayup-sayup kurang terdengar yang ada protokol kesehatan. Ini ada protokol ketahanan ekonomi. Bahkan di elit tertentu protokol ketahanan politik, keamanan, pertahanan, atau bahasa dulu IPS itu Ipolek Sosbud Hankam. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dulu zaman Presiden Soeharto, Hankam rata, pertahanan, keamanan, rakyat semesta. Itu yang saya belajar dulu IPS zaman baheula, zaman jadul dulu ya. Itu seperti itu. Nah, protokol sains, protokol kesehatan akhirnya dipadukan, mudah-mudahan itulah kecerdasan kita, yaitu kecerdasan tahan ujian di saat pandemi atau wabah COVID-19 ini melanda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kecerdasan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan dan mengenyahkan wabah yang bersifat pandemik ini dalam kehidupan kita kaum muslimin atau dalam kehidupan kemanusiaan secara umum. Kurang lebihnya demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakallah khair Ustaz yang sudah menyampaikan pada kajian pada pagi hari ini terkait tentang pembahasan kecerdasan tahan uji di saat pandemi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan di kondisi pandemi saat ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah di negara kita khususnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjauhkan bala dan bencana dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami sebutkan tadi di sebelum penyampaian materi, bahwa kami membuka kesempatan atau diskusi tanya jawab bagi Anda yang berkeinginan ya untuk bertanya terkait materi pada pagi hari ini, yaitu tentang kecerdasan tahan ujian di saat pandemi. Silakan bisa menghubungi nomor kami di 0821 1166 6677 0821 1166 6677. Tapi Ustaz, kita tunggu sebentar Ustaz ya. Siap. Nggak ada jeda iklan ya, langsung. Enggak, kita tunggu sebentar Ustaz. Mudah-mudahan materinya bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya Allah. Tapi Ustaz, ini sudah ada yang menelpon Ustaz. Kita angkat Ustaz ya. Siap, siap. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana dan dengan Bapak siapa Pak? Abu Salma dari Bekasi. Baik, silakan Pak pertanyaannya Pak. Ya, sikap seseorang penguasa atau pemerintah seringkali menjadi teladan bagi rakyatnya, termasuk di masa pandemi ini. Nah, ketika kebijakan yang kadang membuat bingung masyarakat, bagaimana sikap kita seharusnya? Baik, cukup Pak? Sudah cukup. Baik, Ustaz. Baik Pak ya. Ya. Silakan Ustaz. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini yang paling banyak ya dalam tema apapun seperti ini.
wallahu a'lam, sikap kita yang terbaik adalah taatlah, ikutilah kebijakan yang baik. Baik secara kesehatan, ekonomi, dan lainnya yang didukung oleh lembaga, biasanya NGO, non-government organization, sering disebut. Seperti misalnya lembaga kesehatan, lembaga ekonomi, lembaga ketahanan sosial, pangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau tidak bijak, kebijakannya tidak bijak, ya tidak usah diikuti. Tapi buat apa kita mencaci maki lah? Buat apa kita banyak kontra? Itu urusan lain, itu masalah lain gitu kan. Yang sekarang kita adalah bagaimana memberlalukan badai. Badainya biar cepat berlalu, badai pandemi COVID-19 ini. Kerjasama kita. Lalu keteladanan itu banyak. Banyak. Kalau kita bagi dua, biasanya itu al-ulama wal umaro. Yang memegang kendali pemerintahan, politik, dan juga umaro yang bertugas membina ataupun memberlakukan protokol keimanan. Teladan. Kalau itu pun masih berat dan susah mendapatkan keteladanan, keteladananlah kepada Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Berteladanlah kepada orang-orang yang baik dan bijak, masih banyak ini. Itu saja kewajiban kita. Mungkin karena ini juga saja simpang siur juga antara pro kontra antara pemerintah dengan ya banyak dengan lembaga tertentu, misalnya dengan lembaga di negara lain, dunia lain ya. Kita ambil kebijakan kita masing-masing. Kebijakan yang paling terdekat ya mungkin RT RW yang lebih paling memahami zona kita zona apa misalnya gitu kan. Kurang lebihnya demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz, dan mudah-mudahan bisa difahami jawabannya. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WA ya. Iya. Ya, siap. Ini saya bacakan. Pertama, bagaimana cara kita mengetahui antara perbedaan ujian dan azab, Ustaz? Antara ujian dan azab. Iya. Ya, silakan, Ustaz. Sebenarnya tugas kita itu tidak terlalu penting mengetahui perbedaan ujian dan azab. Kenapa? Karena ujian dan azab ini juga diberlakukan kepada musibah yang diterima oleh kita. Bahkan bukan hanya dua. Musibah ini bisa meninggikan derajat kita. Musibah ini bisa menambah pahala kita. Musibah ini bisa membuat kita terhapus dosa kita. Kan banyak dalam pembahasan akidah ini biasanya. Al-akhir man soleh. Kita introspeksi saja diri kita. Mudah-mudahan itu semua bisa. Tapi dikhawatirkan nih. Biasanya kalau yang tadi harapan dapat pahala, ditinggikan derajatnya, diampuni dosanya, kita harus ada antara harapan dan kekhawatiran. Nah, khawatirnya apa? Ini adalah ujian, kita nggak lolos dan lulus. Ini adalah azab yang disegerakan. Itu yang paling penting adalah tetap sabar, tetap memiliki kecerdasan tahan ujian, dan perkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabarnya terus gitu kan. Akhirnya orang sabar menjadi orang yang beruntung dan sampai memperoleh kemenangan dan kekokohan di muka bumi ini. Lalu kalaupun mau dibahas lebih dalam, tidak akan banyak pembahasannya. Kita khawatir kalau ini adalah azab, khawatir pada diri kita. Terutama apa? Ketika kita banyak berbuat dosa. Atau ketika kita menyadari kita nggak ada dosa. Kita sedikit dosa, atau bahkan nggak ada dosa sama sekali. Itu justru boleh jadi azab yang disegerakan kita. Dan ketika kita berdoa, belum tentu doa kita langsung diijabah. Boleh jadi diijabahnya nanti saat tertentu, boleh jadi nanti ketika kita meninggal dunia, boleh jadi ketika kita sampai mau masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru diijabahnya. Atau diijabahnya oleh Allah dalam bentuk sakitnya nggak hilang, musibahnya nggak terhapus, masih ada. Tapi apa? Dia dijauhkan dari penyakit lain, dari musibah lain. Tugas kita tuh mempelajari itu, tetap beribadah kepada Allah. Kalau memastikan sulit. Dan bukan tugas kita untuk memastikan. Dan kita beribadah kepada Allah itu ada 3 rukun.
tadi adalah ar-roja, adanya harapan atau ekspektasi, asa kita, adanya khauf, rasa takut, kekhawatiran, tapi harus dibarengi dengan mahabbah, kecintaan. Kecintaan karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita beribadah. Kecintaan karena ini tujuan hidup kita. Kecintaan karena kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kecintaan mudah-mudahan pahalanya sampai kepada kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala yang kenikmatannya tiada taranya. Itu mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah para pemirsa, mudah-mudahan bisa difahami terkait antara perbedaan ujian dan azab, dan itu bukan ranahnya kita, Ustaz ya. Sebenarnya bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Yang penting kita khawatir agar musibah ini bukan saja untuk meningkatkan derajat kita, tapi tadi ujian kita, lulus atau lolos tidak, lalu boleh jadi azab kita yang disegerakan. Baik. Kita angkat Wallahu a'lam. terlebih dulu saja. Ini ada yang nelpon. Siap. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak? Dengan Avo ini di Parung. Baik, silakan Pak Avo. Pertanyaannya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait dengan masalah pandemi ini, terutama khususnya kita di pondok pesantren lembaga pendidikan Mahakufatul Islam ini selama pandemi banyak mengacu kepada kebijakan-kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kira-kira sikap kita baik selaku pengurus pondok pesantren dan juga orang tua mungkin yang di rumah ini menyikapi wabah COVID-19 ini, khususnya bagi pendidikan anak-anak baik yang di pesantren khususnya kita ataupun yang pendidikan umum. Nah, begitu kira-kira Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Taib. Silakan Ustaz. Jawabannya sudah ada di permulaan pertanyaan. Kita sudah mengikuti ketentuan protokol yang telah ditetapkan, itu sudah benar. Kan ada tim penanganan, pencegahan dan sebagainya COVID-19 kan? Ya. Itu sudah benar. Dan akhirnya biasanya lembaga pendidikan baik pesantren maupun sekolah maupun yang lainnya yang sudah diizinkan harus memberlakukan protokol kesehatan, terutama tadi 3 hal kan. Social distancing, menjaga jarak, memakai masker, kemudian sering mencuci tangan dengan sabun minimal berapa detik, misalnya 10 kah, 20 detik kah, atau yang lainnya gitu kan. Dan biasanya diberlakukan juga guru yang ngajar face to face-nya adalah yang tinggalnya masih dalam satu kompleks. Lalu steril, nggak boleh ada orang yang lalu lalang, bepergian, termasuk orang tua murid juga tidak boleh masuk ke masjidnya yang dipakai sholat oleh santri atau oleh anak-anak yang di sekolah gitu kan. Itu sudah benar. Dan tinggal apalagi lingkungan pesantren, tingkatkanlah protokol keimanan. Gagas istilah protokol keimanan, protokol agamis. Berlakukan protokol agamis tersebut. Apa itu? Ikuti ajaran Islam. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Itu kan. Yang sakit ya jangan dulu masuk sekolah, jangan dulu sholat di masjid misalnya gitu kan. Mau cek suhu pakai alat tertentu ya silahkan. Sudah dijawab di pertanyaan. Tinggal ya tadi berlakukanlah protokol kesehatan atau medis dan berlakukan pula lah protokol agamis atau protokol keimanan. 2 hal. Dan doa kita itu kan intinya begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. 2 hal itu. Wallahu a'lam. Sudah bagus. Baik Ustaz. Begini Ustaz, karena di kondisi begini, pandemi begini, akhirnya kan kebanyakan di pendidikan sekolah ini atau bahkan pesantren ada yang memakai daring, via daring gitu, online belajarnya. Dan ada beberapa anak-anak bahkan saya sempat baca berita gitu, karena pusing belajar daring sehingga juga ada sebagian kasus bunuh diri dan sebagainya gitu. Nah ini dampak begini dalam pandangan Islam bagaimana Ustaz? Dampak sih pasti akan ada karena level keimanan, level pengetahuan seseorang berbeda-beda. Tetapi daring ada benarnya juga. Tapi kita siap belum? Iya. Infrastrukturnya sudah disiapkan belum?
Lalu bagaimana kalau ada yang kesulitan? Iya. Nah, itu diatasi. Jadi memang sekolah, guru dituntut berpikir keras dan cerdas. Iya. Ikhlas juga, cadas juga. Kenapa tadi? Murid-muridnya macam-macam. Orang tua murid pun macam-macam. Iya. Anak saya daring aja. Anak saya masuk aja, saya pusing di rumah. Iya benar. Hah? Ada yang anak saya boleh masuk 3 hari saja. Atau selang-seling. Di sisanya adalah daring. Sekolah dan guru pusing. Akhirnya apa? Ada 3 proses pembelajaran itu. Ada yang face to face, ada yang daring, ada yang bahkan Masya Allah ada guru yang datangin Ke ke rumahnya masing-masing. Itu 3 jadinya pembelajaran itu. Bahkan boleh jadi lebih dari 3 pembelajaran. Kalau kita kan kenalnya daring dan luring. Boleh jadi itu ada yang tadi. Kasihan nggak punya gawe. Apalagi sampai ada kasus gara-gara nggak punya gawe bunuh diri. Semoga tidak terjadi yang demikian. Tapi memang masalah pasti akan ada. Problem pasti akan ada. Apa itu? Sigap dan siaplah mengentaskannya. Cerdaslah dalam tahan ujian. Termasuk di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Tetap semangat, jangan loyo gitu kan. Fight, Spartan. Struggle for life. Life for struggle gitu kan. Nah, itu kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan terakhir mungkin saat ini saja. Ya, siap. Apa hikmah yang bisa kita ambil saat ada ujian COVID-19 ini? Hikmah yang kita ambil paling minimal adalah 3. Agar kita menjadi orang yang berbahagia. Dalam kitab Al-Wabilus Shayyib minal kalimit thayyib, bahwasanya unwanu sa'adatil insan, dalam cetakan yang lain unwanu sa'adatil abdi, tanda indikator kebahagiaan seorang hamba, seorang manusia itu yaduru ala thalathati duarin, berkisar pada 3 hal. 3 hal ini adalah termasuk ketika terjadinya musibah COVID-19 seperti ini. Walaupun mungkin ketika musibah COVID-19 ini poin yang kedua, tapi poin ke-1 dan ke-3 ikut, dan harus ada 3-3-nya agar kita berbahagia. Apa itu? Yang pertama, idza un'ima syakaro. Seorang hamba agar berbahagia adalah ketika dia diberikan, dianugerahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Sekarang al-akhirumun soleh dan juga para pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Sekarang di saat wabah pandemi COVID-19 ini, nikmat banyak enggak? Apa saja contohnya nikmat? Bisa beribadah. Ada di rumah. Dulu susah, khususnya bapak dan ayah itu ada di rumah. Weekend aja masih kerja. Iya kan? Sekarang apa? Banyak kantor suruh work from home. Kerja di rumah. Bahkan ada yang masih PSBB, selang-seling, sehari masuk, sehari di rumah, sehari masuk di kantor, sehari di rumah. Itu nikmat, anugerah yang luar biasa. Anaknya gembira. Alhamdulillah, bapak, ayah saya, abi saya ada di rumah. Subhanallah. Apalagi nikmatnya? Bapak yang lagi di rumah, kan tanda kutip, work from home mah kadang nyantai. Bisa nganter istri pagi-pagi belanja. Dulu mah nggak ngurus. Bisa beli galon air. Dulu mah istri yang ngangkat-ngangkat. Sekarang dia yang ngangkat. Nikmat nggak? Nikmat. Subhanallah itu. Banyak lagi nikmat yang lain. Nah, disyukuri. Jadi ketika wabah ini, apa kita harus sabar saja? Syukur nggak? Harus syukur. Syukur kita bisa bertemu dengan daring ini. Walaupun nggak bisa face to face, luring nggak bisa. Bisa daring kita ini. Syukuri nikmat. Nikmat. Bahkan kita masih bisa minum segelas air putih. Saya contohkan. Sampai ke sini, sampai menyebar ke dalam sel-sel tubuh kita. Nikmat nggak? Nikmat. Kopi hitam manis. Udah habis, tapi nggak apa-apa, masih ada sisa ampasnya gitu kan. Nikmat, nikmat. Wah, luar biasa ini nikmat. Nikmat, Masya Allah. Kecil, sepele. Ada tisu, bisa untuk mengelap ini. Nikmat, nikmat. Masih bisa pakai masker begini. Nikmat, nikmat. Masya Allah. Syukur. Nah, yang kedua mungkin yang paling banyak sikap kita
ketika menghadapi wabah COVID-19 ini adalah wa idza usibah. Ketika ditimpa musibah, dan kita ditimpa musibah ini bukan karena COVID-19 saja, boleh jadi rada sempit penghasilan, karena ada di rumah, pengennya makan, ngemil, rada banyak pengeluaran, ya kan? Harus beli misalnya vitamin ini, vitamin itu, wah, jadinya lebih boros lagi. Boleh jadi ada yang kehilangan keluarga, nggak bisa menjenguk, dikuburkan pun harus pakai protokol kesehatan yang ketat, protokol COVID-19 yang ketat, gitu kan. Bagaimana ketika ini terjadi, ditimpa musibah COVID-19 dan turunan-turunannya atau musibah lain yang sebelum COVID-19 pun ada, sabar. Perhatikan baik-baik para pemirsa dan juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ketika nikmat, ketika musibah itu pakainya di pasif, dianugerahi, dianugerahkan. Idza un'ima, idza usiba, ditimpa musibah. Karena kadang kita nggak sadar dapat nikmat dan dapat musibah. Boleh jadi kenikmatan kita itu musibah, tapi boleh jadi musibah kita adalah kenikmatan itu. Akhirnya apa? Ketika kita diponis oleh dokter, Pak, gula darahnya naik. Sadar, tadinya musibah, jadi sadarnya membawa kenikmatan. Apa itu? Ngurangi yang gula-gulaan. Atau kalau pakai gulanya gula jagung, gula aren, ataupun yang lainnya misal yang direkomendasikan secara medis dan kesehatan. Dan yang ketiga, barulah kita yang berbuat. Idza aznaba istaghfaro. Dalam buku yang lain, wataba. Ketika kita berbuat dosa, kalau berdosa kita. Dan kita pasti berbuat dosa itu. Makanya nggak usah repot-repot ini. Dosa jadi musibah, jadi ujian. Ya kalau berdosa, kita khawatir juga nggak lulus dan lolos dari ujian. Kita juga khawatir azab yang disegerakan kepada kita. Itu saja sikap kitanya. Segera mau ujian, mau naik derajat, mau apa. Kalau dapat dosa, kita berbuat dosa, ya beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kita lakukan agar tetap berbahagia ketika menghadapi pandemi COVID-19. Selain tadi, tentunya pembahasan kita 8 kecerdasan ya, agar kita cerdas tahan ujian, baik dalam berpikir dan berbuat dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Itu minimal 8. Ada yang meringkasnya menjadi 4, ada yang menambahkan lebih dari 8. Sama saja intinya seperti itu. Kalau disingkat ya tadi, jalankan protokol kesehatan atau medis dan jalankan protokol keimanan. Nah itu. Sehingga kita tetap berbahagia. Begitu al-akhir. Baik Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya, dan para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun saat ini Anda berada. Ustaz, bisa disimpulkan Ustaz materi hari ini? Iya. Silakan Ustaz. Baik para pemirsa dan juga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasti ditimpa musibah. Nggak usah melo, nggak usah cengeng. Ya Allah, kenapa sih saya sebagai orang beriman ditimpa musibah? Musibah itu menimpa orang beriman dan bukan beriman. Dan tadi selain ayat wa nablukum bisyari wal khairi fitnah, kalau kita baca di hadis misalnya, dalam sebuah hadis tentang kita pasti ditimpa musibah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini pahami baik-baik, asyadun nasi adzaban wa fi riwayah balaan, orang yang paling keras dan paling berat ujiannya, bahkan boleh jadi dianggap oleh orang itu azabnya, cobaannya, ujiannya adalah al-anbiya'u thumma salihun, adalah para nabi. Itu para nabi. Kemudian orang soleh. Kok saya orang beriman ditimpa musibah? Bahkan harusnya keras. Tapi semoga tidak. Di hadis ini, bukan kita yang ngomong, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa? Tsummal amsalu fal amsal. Kemudian level berikutnya. Ada rahasia. Rasulullah melanjutkan dalam sabdanya,
Yubtala rajul ala hasbi dinihi. Seseorang itu akan diuji oleh Allah, ditimpa ujian, musibah, cobaan, bahkan adab sekalipun sesuai dengan kadar keagamaannya. Maka protokol keimanan itu yang pertama seharusnya. Barulah protokol kesehatan, protokol ekonomi, protokol ketahanan pangan dan lain sebagainya. Protokol keimanan dulu yang paling pertama. Fa in kana fi dinihi sulban asaddu bala'u. Kalau ada orang yang agamanya kuat, balanya, bencananya yang dia alami lebih hebat daripada orang lain. Dia akan mikir, ya Allah istrinya begini, ya Allah anaknya begini, ya Allah orang tuanya begini, ya Allah keluarganya begini, ya Allah masyarakatnya begini, ya Allah pemerintahnya begini. Boleh jadi begituan. Fisiknya pun digerogoti oleh ketuaan, oleh keringkihan yang dia alami. Boleh jadi oleh penyakit yang dia diberikan cobaan kepadanya, gitu kan. Wa in kana fi dinihi riqqatan, kalau dia dalam beragamanya tipis sekulit ari, sekulit bawang, ubtilia ala qadri dinihi, dia akan diberikan ujian sesuai kadar agamanya. Protokol keimanan penting sekali. Protokol keimanan, barulah kesehatan, barulah medis, barulah ketahanan pangan dan lain sebagainya. Keimanan dulu. Nah, yang menarik adalah tafsir kita misalnya. Tadi Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35, wa nablukum bisyari wal khairi fitnatan. Dan kami akan uji kalian, kata Allah, dengan keburukan dan kebaikan sekaligus sebagai fitnah, ujian bagi kalian. Apakah kalian lolos atau lulus? Ternyata di sini dalam tafsir misalnya, tafsir dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, nabtalikum bisiddati warraha. Kami akan uji kalian dengan kesempitan dan kelapangan. Kan sekarang ada orang yang lapang-lapang, ada yang sempit-sempit kan? Walaupun sama-sama menghadapi COVID-19. Ada yang rezekinya lancar jaya, ada yang rezekinya bahkan di PHK dan sulit untuk mendapatkan rezeki. Sehingga kita lihat, kita juga harus empati. Banyak pemulung, banyak yang ngamen, banyak yang minta-minta. Dan kalau minta-minta anehnya pada pakai jilbab ibu-ibu itu. Ketika belum minta-minta nggak pakai jilbab gitu kan. Jadi mereka pun tahu protokol keimanan. Protokol keimanan kalau pakai tiung, pakai jilbab, dikasih longsor kita dadanya lapang gitu kan. Wasihati wasakomi, akan kami uji dengan kesehatan dan juga penyakit. Sehat itu ujian. Gua gitu loh, sehat lulu. Lah ente ringki. Itu kan ujian jadinya. Sombong karena kesehatan gitu kan. Yang sakit, ya Allah, alhamdulillah diberikan sakit. Ya Allah, dengan sakit ini aku sabar. Ya Allah, dengan sakit ini aku sadar. Ujian juga itu. Wal ghina wal fakri, dengan kekayaan, kemakmuran dan juga fakir, kefakiran, kemiskinan, kepapaan. Bahkan mungkin dia beranggapan aku adalah orang termiskin di dunia. Boleh jadi ketika dia melau, bapernya kambuh, aku orang termiskin, orang paling sengsara di muka bumi ini. Padahal banyak yang lebih sengsara. Wal halali wal harami, ini halal, ini haram. Yang halal pun ujian, sampai ada yang halal misalnya apa? Nasi, mabok nasi. Yang halal apa? Duren, mabok duren. Jengkol, mabok jengkol. Kan jadinya salah, padahal halal asalnya kan. Yang haram, wah, banyak orang yang ketika sekarang COVID-19, walaupun orang kaya, fly, narkoba banyak yang tangkep kan. Banyak yang tangkep. Padahal dia artis, kayaknya hartanya banyak. Tapi apa? Galau. Jobnya sepi. Jobnya nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hidupnya di apartemen segini. Akhirnya apa? Banyak yang bunuh diri juga. Na'udzubillah min dalik. Bukan karena kuliah atau pembelajaran jarak jauh saja. Yang artis pun banyak bunuh diri. Baik di Hollywood, di Bollywood, bahkan di Indonesia pun na'udzubillah min dalik. Gitu kan. Apalagi wa ta'ati wal maksiati, kami uji kalian dalam ketaatan, dalam kemaksiatan pun. Ketaatan menimbulkan sombong, itu ujian juga. Maksiat menyadarkan suatu saat, ya membawa kebaikan justru. Wal huda wad dolali, dalam mendapatkan petunjuk dan dalam keterpurukan berada di lembah dan jurang kesesatan. Subhanallah itu. Itu baru satu tafsir. Gimana kalau kita tafsir banyak yang lain. Nah, ada lagi tambahan ini al-akhiruman soleh dan juga para pemirsa dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penjelasan tentang tadi, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian hidup.
sebagai hambatan, halangan, hadangan, rintangan bagi kalian. Di sini dikatakan innal ibtila'a bil khairi asaddu wat'atan. Sesungguhnya ujian kita berupa mendapatkan kebaikan itu jauh lebih berbahaya bagi kita. Kenapa? Tidak disadari. Alhamdulillah, saya mah usaha keras, saya beriman, usahanya lancar jaya. Nggak sadar. Nggak sadar itu. Kalau dapat musibah yang buruk kan sadar. Ya Allah, kenapa engkau timpakan musibah ini kepada saya? Kalau tadi kan nggak sadar. Gua gitu loh. Dapat kenikmatan. Itu padahal ujian. Nggak sadar, satu. Wa in khuyila linnasi annahu dunal ibtila'i bisyarr. Karena apa? Kita menghayal ketika dapat kebaikan itu bukan seperti musibah atau ujian berupa keburukan. Tuh nggak berkhayal, kita nggak berilusi, nggak pernah mengaku, nggak ada narasi kalau orang yang mendapatkan kebaikan, kenyamanan itu dapat musibah. Musibah itu yang nggak enak-enak pokoknya. Wa yaqinnal qillatal khalilata hiya allati tasmudul ibtila'i bil khair. Namun yang perlu diingat adalah sedikit orang ini, dan mudah-mudahan kita terpilih menjadi orang ini, adalah orang yang menyadari bahwa dia pun ditimpa musibah dan diberikan ujian berupa mendapatkan limpahan anugerah, kebaikan dan kenikmatan. Semoga kita jadi orang itu. Orang ini apa? Orang yang cerdas dunia akhirat. Orang yang cerdas tahan banting dalam menghadapi musibah, baik yang buruk maupun yang baik, sekalipun yang banyak tidak disadari oleh orang. Termasuk orang yang cerdas karena memiliki tahan ujian saat wabah COVID-19 ini terjadi, sudah terjadi, masih terjadi, dan insya Allah akan terentaskan, sehingga konon katanya kita pun walaupun akan kembali seperti dahulu, tapi hidupnya tidak normal kembali, alias AKB, adaptasi kebiasaan baru. Dulu istilahnya new normal, sekarang dirubah menjadi AKB. Kita akan hidup di kenormalan yang berbeda, kenormalan yang baru. Tapi ini semua bagi kita lah tantangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tentengan untuk mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Baik. Semoga kita sekali lagi orang-orang yang diberikan kecerdasan di dunia maupun di akhirat, dan kecerdasan dalam menghadapi berbagai hal yang ada, termasuk dalam menghadapi musibah, keburukan, aral melintang yang ada dalam kehidupan kita, yaitu kecerdasan tahan ujian, yang sampai-sampai ada orang barat tadi membuat atau menyebutnya, mengistilahkannya sebagai adversity question, kecerdasan tahan banting. Di sini dalam terjemahan judulnya mengubah hambatan, mengubah rintangan, mengubah pandemi, mengubah keburukan menjadi peluang kesuksesan. Apalagi kita, bacalah buku-buku para ulama tentang fiqhul ibtila wa tamhis wa nasri wa tamkin. Ada bukunya kayak Syekh Sayyid Ahmad Al-Afani, tebal, alhamdulillah sudah ada terjemahannya itu. Silahkan dibaca, dan juga karya-karya para ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum, dan kami ucapkan jazakallah khair. Terima kasih atas Ustaz yang sudah hadir pada pagi hari ini menyampaikan materi dan tausiahnya kepada kami semua dan pemirsa di rumah. Mudah-mudahan ilmunya barokah dan bermanfaat, Ustaz ya. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar, para pemirsa juga yang menyaksikan tayangan ini, baik itu melalui Facebook dan YouTube. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tim dan kru yang bertugas pada pagi hari ini. Dan saya sebagai host atau moderator mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian antum, dan mengucapkan permohonan maaf apabila ada beberapa kehilafan dan kesalahan. InsyaAllah kita akan sambung pada kajian streaming live berikutnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan karena sudah berada di ujung acara, dan marilah kita akhiri dan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني يا حمام إن جرحي لا ينام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام قم وغني قد مللنا زيف راية السلام زيف راية السلام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام غني للعرب جراح يا ترى من ذا الملام غزة الأبطال أمست تشتكي جور اللئام. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.